Saya sudah berkali-kali bilang bahwa kesuksesan itu akan datang ke orang yang mengambil aksi. Setiap kita mungkin aja termotivasi setelah kita menonton suatu film atau menonton suatu kisah orang-orang yang sukses. Tapi motivasi itu nggak jarang bisa hilang, bahkan dalam hitungan hari. Permasalahannya, sesuatu yang besar itu selalu dibangun dengan waktu yang cukup panjang. Bahkan bisa dibilang bukan hitungan tahun, tapi hitungan dekade. Kalian tidak mungkin bisa membangun badan yang bagus, karir yang cemerlang, hanya cuma dalam satu malam aja. Itu mengapa motivasi itu akan selalu kalah dibanding disiplin. Jadi itu kenapa? Nyatanya semua orang itu belum tentu bisa sukses. Bayangkan hanya ada 2% orang di dunia ini yang mempunyai perut six pack. Meski saya rasa hampir semua dari kalian tuh tahu cara dapetin perut six pack gimana. Tinggal latihan angkat beban yang rutin dan juga jaga makan jangan melebihi kalori harian kalian. Simpel kan? Tapi bayangin, cuma 2% aja di dunia yang bisa punya perut six pack. Berarti jawabannya adalah bukan karena sulit atau tidak dapat dimengerti, tapi memang orang itu tidak bisa melakukan hal tersebut secara berulang dan konsisten. Jadi pada video kali ini saya akan membeberkan rahasia disiplin yang tidak bisa dihancurkan. Perkenalkan, saya Dauni Sinjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah mengubah ratusan dan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Dan saya yakin, saya tahu betul apa itu arti disiplin. Karena bukan cuma saya hanya mengajarkan ke orang, tapi saya juga menerapkan hal ini ke diri saya sendiri. Dan saya sudah buktikan bahwa disiplin itu bisa dilatih dan juga bisa ditransfer skillnya dari saya ke klien-klien saya yang berhasil. Perdebatan yang sering muncul adalah gimana kita membandingkan antara orang yang berbakat dan orang yang disiplin. Kira-kira orang berbakat apakah bisa menang lawan orang yang disiplin ataupun sebaliknya? Dan jawaban sebenarnya itu adalah tidak penting kalian itu berbakat atau tidak sebenarnya. Orang yang membandingkan antara bakat dan disiplin itu biasanya adalah pecundang yang penasaran aja. Jika kalian memang hanya peduli pada output, nggak penting kalian berbakat atau enggak. Yang penting adalah berapa banyak effort yang kalian keluarkan ke bidang yang kalian ingin geluti. Kalian nggak perlu tahu kalian punya bakat misalkan 1 dari 10 atau 10 dari 10. Apapun level bakat kalian, ya kalian harus kerja keras, kalian harus disiplin. Kenapa? Karena kita cuma peduli output. Karena bakat itu tidak bisa diubah. Itu adalah salah satu prinsip stoicism yang saya sangat suka gitu. Kontrol apa yang kalian bisa kontrol. Perbedaan yang mencolok antara orang yang berbakat atau enggak sebenarnya cuma pada leverage pembelajaran mereka. Saya sering mengambil contoh Kobe Bryant dan juga Michael Jordan karena ini adalah dua sosok yang sangat-sangat orang kenal. Di mana Kobe Bryant sudah terkenal akan kerja kerasnya. Sedangkan Michael Jordan itu terkenal karena bakatnya. Kita tahu bahwa Kobe Bryant itu terobsesi untuk mempelajari permainannya Michael Jordan, gerakan-gerakannya Michael Jordan, dan dia melatih itu sampai dia seenggaknya mirip lah atau bisa untuk memperform gerakan-gerakan atau gameplay tersebut. Jadi kita bisa bilang di sini Kobe Bryant itu adalah orang yang sangat-sangat hardworking atau sangat-sangat bekerja keras. Sedangkan Michael Jordan itu hanya tinggal menjadi Michael Jordan. Bakat yang Michael Jordan miliki adalah yang membuat dia seorang Michael Jordan. Jadi dia nggak perlu untuk terobsesi belajar dari orang lain gitu seperti Kobe Bryant. Kobe berhasil karena kerja kerasnya, Michael Jordan berhasil karena bakatnya. Sekarang apakah kalian peduli dengan contoh tadi? Nggak peduli, dua-duanya sama-sama pemain yang hebat. Yang perlu kita tahu bahwa orang-orang berbakat itu mempunyai tingkat learning curve atau kecepatan pembelajaran yang lebih tinggi memang. Ditambah lagi mereka punya ceiling atau batasan yang lebih tinggi. Udah, itu doang bedanya. Ini kenapa menentukan bakat kalian sedari dini itu akan menjadi sangat penting kalau kalian mau jadi yang paling sukses di bidang yang kalian geluti. Karena jika kita ingin memaksimalkan output, maka kita harus bisa memaksimalkan semuanya. Dan kebetulan bakat itu nggak bisa kita ubah. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk orang-orang yang bakatnya itu mid atau menengah atau bahkan bisa dibilang di bawah? Apakah kita bisa berhasil? Jawabannya secara relatif memang kita bisa berhasil. Tapi kita harus tahu diri aja. Jika memang ada orang yang lebih berbakat dan kerja lebih keras, ya kemungkinan besar kita mungkin akan sulit untuk mengalahkan mereka gitu. Tapi jika memang kalian tidak memiliki talenta atau obsesi yang sebegitunya ke bidang yang kalian geluti, jadilah terobsesi untuk disiplin. Saya mungkin
tidak terobsesi sebegitunya dibandingkan dengan atlet-atlet di luar sana. Sehingga saya sadar betul jika saya ingin sukses di suatu bidang ya saya harus sangat-sangat disiplin, harus sangat-sangat gigih, harus sangat-sangat bekerja keras. Dan bila perlu, saya akan menjadi orang yang paling terobsesi untuk menjadi disiplin. Kalau misalkan saya miss atau ketika saya ada off track gitu ya, kemungkinan besar saya akan kesel sendiri dan menyalahkan diri saya gitu. Nah itu kekurangannya. Dan saya tidak perlu tahu seberapa tinggi talenta saya, seberapa tinggi talenta orang. Yang penting yang saya tahu adalah saya udah keluarin semua energi, semua usaha, semua cara untuk saya bisa do the best di hari itu gitu. Dan yang terakhir, kita akan bahas juga sekarang permasalahannya adalah gimana kita bisa sampai titik tersebut. Bagaimana caranya kita bisa berlatih untuk menjadi lebih disiplin. Jadi saya udah berulang mengajarkan skill disiplin ini ke klien-klien saya dan saya akan coba memaparkan suatu sistem ya yang saya pakai untuk saya dan klien saya agar mereka tuh bisa jadi lebih konsisten terhadap apa yang mereka lakukan. Kita mungkin harus tahu dulu bahwa sebenarnya disiplin itu adalah suatu persamaan atau equation nih. Jadi jika kita bisa lihat disiplin itu sama dengan importance of the goal plus enjoyment of the process dikurang psychological cost atau friction. Jadi pada equation atau persamaan tersebut kita bisa lihat bahwa semakin penting sebuah goals, maka akan semakin tinggi kemungkinan kalian akan disiplin. Semakin enjoyable sebuah proses ketika kalian menikmati prosesnya, semakin tinggi juga kemungkinan kalian untuk disiplin. Dan yang terakhir, semakin tinggi cost psikologis atau ketidaknyamanan yang diciptakan dari disiplin tersebut, itu semakin rendah kemungkinan kalian bisa disiplin. Jadi dari 3 hal tersebut kita tinggal mainin aja variabelnya dan kita bisa langsung ngelakuin langkah konkret agar kita bisa untuk lebih disiplin pada goals yang kita ingin capai. Step pertama itu adalah kalian harus visualisasikan, kalian harus pikirkan kenapa goals tersebut jadi penting. Misalkan ketika kalian mau badan kalian bagus, mungkin kalian sebelumnya pernah diputusin cewek karena badan kalian jelek gitu, ataupun kalian ditolak sama cewek ya, buat yang cowok, ataupun yang cewek kalian juga sama sebaliknya, ataupun misalkan di karir gitu ya, kalian pernah diinjak-injak orang, dibully segala macam. Kalian pikirkan kenapa goals itu menjadi penting untuk diri kalian. Apakah kalian memang ingin mengejar hal tersebut? Kalau enggak, lebih baik gak usah. Kalau ragu-ragu, jangan habisin waktu. Karena ingat, dalam suatu hidup atau suatu waktu rentang hidup kalian hanya bisa melakukan beberapa hal aja. Kalau misalkan memang kalian serius dalam hal tersebut. Dan kalian harus ingat bahwa waktu itu adalah sebuah mata uang yang paling penting. Jadi dengan kalian disiplin, kalian akan mengalokasikan waktu tersebut atau uang terpenting kalian terhadap sesuatu yang memang kalian inginkan. Setelahnya, kita baru bisa pikirkan gimana caranya biar prosesnya ini lebih enjoyable. Misalkan saya kasih contoh ketika diet gitu ya. Ada orang yang nggak suka untuk makan banyak atau nggak bisa makan banyak sekali makan. Ada orang yang lebih suka makannya sering segala macam. Kita bisa untuk ikutin hal tersebut, kita modifikasi dietnya biar sesuai dengan tingkat enjoymentnya yang kita jalanin gitu ya. Contohnya misalkan untuk orang-orang yang lebih suka makannya itu lebih sering, ya udah kita pecah aja. Kita bisa untuk masukin snacking yang tinggi protein biar mereka bisa memenuhi kebutuhan protein mereka. Jadi kita bisa untuk cari cara nih. Kita harus akal-akalin gimana biar prosesnya itu jadi jauh lebih enjoyable. Dan itulah tugas saya sebagai coach. Misalkan ada orang yang latihannya nggak bisa digeber terus-terusan, ya kita harus cari cara. Oh mungkin dia harus setnya ditambah, atau oh mungkin dia harus di stay dulu aja, nggak usah terlalu cepat naiknya, baru terakhir di bulan-bulan akhir dinaikin. Jadi ada banyak sekali cara biar kita itu lebih enjoy. Nah ini biasanya adalah titik yang bisa dibilang kritis ya. Jika kita bisa berhasil memikirkan hal ini, ya kita bisa jadi lebih disiplin. Mostly kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu terkait psychological cost ataupun friction pada saat kita melakukan hal yang kita tuh nggak suka sebenarnya. Kuncinya untuk yang bagian friction ataupun bagian psychological cost ini, itu adalah kalian sebaiknya lakukan sebanyak mungkin hal yang tidak membebani kalian dulu. Jadi misalkan ketika kalian diet, oke, kalian suka manis dan kalian susah untuk ngurangin yang manis-manis. Maka kita bisa untuk mulai dengan, oh ya udah ganti dulu aja gulanya dengan stevia. Toh sama-sama manis gitu. Effort kecil tersebut yang nggak membebani kalian, itu akan membuat kemungkinan kalian akan lebih disiplin juga terhadap hal tersebut. Nanti baru pelan-pelan dikurangin lagi gulanya segala macam. Jadi dari equation tersebut aja kita udah bisa nih ngulik goals yang kita ingin capai itu kita harus ngapain gitu. Satu hal lagi,
apapun yang membakar disiplin kalian, misalkan motivasi apapun yang memulai itu, mau itu dinilai buruk atau enggak sama orang, kalian nggak usah pikirin dulu. Misalkan kalian ngerasa malu gitu ya, kalian ditinggal sama cewek kalian atau pasangan kalian karena badan kalian kurang bagus gitu. Atau ketika kalian hidup susah gitu ya, sehingga kalian ingin karir kalian tuh kalau bisa saya makan aja itu nggak usah mikir deh gitu. Apapun itu, mau motivasinya baik ataupun buruk, mungkin ketika kalian dibully, terus kalian pengen balas dendam, itu kan terkesan buruk ya. Tapi apapun itu nggak relevan. Pakai aja. Nanti penerimaan diri itu muncul ketika kalian udah jalan nih ke depannya. Dan biasanya ketika kalian udah menerima diri kalian, misalkan ya udahlah kita maafin aja orang-orang yang dulu bully kita gitu ya. Di situ biasanya kita jadi lebih tenang baru. Tapi plusnya adalah disiplinnya itu tetap stick. Jadi saya misalkan dulu dibully, saya nge-gym, sampai sekarang saya masih nge-gym meskipun saya udah maafin orang yang bully saya. Jadi apapun itu kita bisa pakai untuk membakar diri kita di awal gitu, biar kita bisa disiplin. Tapi pada akhirnya kita balik ke satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang sangat penting yang kalian harus tanyakan ke diri kalian. Sebenarnya pertanyaan itu bukan apa yang kalian mau, tapi seberapa banyak hal yang kalian bisa telan. Ingat ya, waktu itu adalah currency ataupun mata uang yang sangat berharga. Jadi disiplin itu berbicara menukarkan mata uang paling penting ini dengan sesuatu yang kalian sebenarnya inginkan. Dan kalau misalnya seorang itu udah ingin, ya dia akan tukerin apapun yang dia mau gitu, atau apapun yang dia punya. Jadi meskipun saya udah kasih tahu 3 cara tadi, pada akhirnya nggak ada sesuatu yang mudah, kan harus telan juga. Kita tinggal bisa untuk memuluskan nggak tuh istilahnya ya, memuluskan jalan yang kita tempuh atau enggak gitu. Dan disiplin atau enggak itu balik lagi ke kalian. Tanya lagi, kalian emang mau goals tersebut atau enggak? Gimana caranya bikin proses jadi lebih enjoyable dan gimana caranya ngelakuin sebanyak mungkin hal yang enggak membebani kita. Semoga video kali ini berguna. Saya Donik Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.